Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Prima Dinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu saya doakan dalam keadaan sehat ya. Semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Prima Dinata, yang mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang tentunya menarik dan terupdate. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang masih terkait polemik antara bahasa Indonesia yang ada di negara Malaysia ya. Di sana mereka orang pribumi Malaysia sendiri itu masih seolah-olah masih belum menerima bahasa Indonesia yang nyatanya ya, yang nyatanya masyarakat asli Malaysia itu banyak yang menyukai bahasa Indonesia, banyak yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian mereka ya. Jadi bahasa mereka sendiri ya, bahasa Malaysia itu seolah-olah diduakan ya. Karena yang kita tahu memang bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sangat mudah dipahami, dan nyatanya bahasa Indonesia adalah bahasa yang sudah diakui oleh UNESCO ya. Mereka itu masih menganggap tidak perlu atau tidak penting memakai bahasa Indonesia, tapi nyatanya ya, faktanya memang begitu ya. Orang asing pun yang ada di Malaysia itu seolah-olah tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia ya. Kita nggak tahu ya, memang orang-orang yang ada di Malaysia itu memang mereka itu selalu iri ya. Intinya mereka iri kepada negara Indonesia, kepada kebudayaan negara Indonesia ya, kepada bahasa Indonesia ya. Dan bahasa Indonesia sudah jelas ya, sebagai bahasa pemersatu bangsa, bahasa yang waktu sekarang itu banyak dipelajari oleh orang-orang yang di luar negeri ya. Maksudnya dari beberapa negara, dari Amerika, Jerman, Inggris ya. Mereka banyak sekali yang ingin belajar tentang bahasa Indonesia, dan banyak sekali juga yang sudah tahu atau sudah paham tentang bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya. Ini saya mempunyai sebuah video tentang negara yang ada di Malaysia sana terkait polemik bahasa Indonesia tadi ya. Nanti teman-teman silakan berkomentar. Kita lihat videonya seperti ini. Malaysia untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN tiada kaitan dengan negara tertentu. Sebaliknya, bahasa Melayu yang secara asasnya menjadi tonggak kepada bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia telah melalui pelbagai fasa, malah sebelum negara-negara moden di rantau Asia Tenggara wujud lagi. Apapun yang menjadi polemik di negara jiran, seharusnya usaha mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN disokong. Tidak perlu bertikam lidah. Tapi orang Malaysia itu kenapa bahasa Indonesia mereka mengerti ya? Cepat ya. Kalau kita nggak mengerti bahasa kalian. Ya aneh kan? Iya aneh. Popularitas bahasa Indonesia di Malaysia terus melonjak tajam. Memasuki tahun 2026, bahasa Indonesia semakin mendominasi, bahkan di kalangan milenial hingga etnis Tionghoa. Fenomena ini membuktikan kebangkitan bahasa Indonesia yang kian memikat warga asing. Namun, ironi besar terjadi saat seorang warga Korea diusir hingga menangis di Malaysia, hanya karena tak sengaja menggunakan bahasa Indonesia saat syuting. Pengalaman pahit ini mengungkap kenyataan pedas. Di saat mereka berupaya memaksakan kehebatan bahasa Melayu, warga dunia dan bahkan warga lokal mereka sendiri justru lebih jatuh cinta dan memilih bahasa Indonesia. Satu hal yang bikin sedih banget aku waktu di Malaysia, aku waktu itu nangis parah gara-gara aku pakai bahasa Indonesia di Malaysia. Aku harus latihan biar lebih kayak bahasa Melayu kan. Jadi aku udah latihan sama dosennya dan teman-teman Malaysia juga. Nah pas hari syuting itu lagi syuting, nah tiba-tiba satu dosen yang lain datang, terus beliau tiba-tiba bilang, kamu pakai bahasa Indonesia
ini kan untuk bahasa Melayu, jadi aku tuh tiba-tiba diusir, aku disuruh keluar, walaupun aku ini udah kayak latihannya udah lumayan lama itu untuk persiapannya, tapi lagi syuting aku tuh disuruh keluar gitu. Jadi tuh aku kayak, kok kenapa sih aku, karena katanya pakai bahasa Indonesia. Sebel banget ya sebenarnya. Jadi waktu itu tiba-tiba ambil teman orang Malaysia untuk syuting. Saya mulai pelajaran bahasa Indonesia saya di negara bagian California pada 2021. Saya memilih bahasa Indonesia karena saya bertemu dengan orang yang berasal dari Indonesia dan menurut saya mereka selalu ramah hati dan bijaksana dan selalu bahagia, dan saya pikir negara ini menarik sekali dan saya mulai pelajaran bahasa Indonesia. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irifan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah sekarang I kasih mic ke you cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia, itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam metode Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Aku ada satu post ni sebut Jepun pakai Jepang. So in Malaysia kita panggil lah Jepun. Ada je yang gede-gede panggil ni hon. Tapi kat Indonesia dia orang panggil Jepang lah. So adalah beberapa orang Malaysia yang menegur aku, kita orang Malaysia, kita sebut Jepun, kita tak sebut Jepang tau awak. So aku sebut Jepang kan, kau faham kan Jepang tu apa? Apa masalah dia? Saya bukan sedang berpidato di peringkat antarabangsa. Saya bukan sedang bertanding dalam bahasa Melayu. Ni konten dalam TikTok je, kau faham-faham je lah. Benda macam tu pun kau nak polisi, astaga. I learned a lot of bahasa Indonesia when I was playing Mobile Legends. There's a lot of toxicity between Malaysian and Indonesian player back then, but there are also some very nice Indonesian friends that I know from Mobile Legends. Bukan itu sahaja, saya juga pernah ke Palembang, nak pergi Bali, tapi Bali mahal. So I pergilah Palembang. And to be honest, a lot of the country that I've been before, Palembang, Indonesia, I speak for the area that I went to. I cannot speak for the entire Indonesia. But the area that I went to shows me that Indonesians are pretty much very friendly people, especially the elderly. And they are very willing to help yang kat street tu. And because bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia is quite close, right? It's very easy for us to understand each other. In Indonesia, we panggil kamar kecil. You know, things like dikit-dikit. You know, bisa, tak bisa. Belajar je lah, apa salahnya? You learn extra thing. Celik sikit. Nampak sangat kau tu makhluk yang memang tak ada campur-campur dengan orang lain. Orang Malaysia pakai baju kurung dengan baju kebaya tau, bukan abaya. Ramai juga orang Malaysia kat Facebook, kat TikTok pakai nama Jepun. Kau pergilah polisi semua tu. Dia marah. Ketimbang tak pernah dengar. Dia mengaji sekolah mana? Perkataan ketimbang merupakan perkataan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bermaksud kata untuk menandai perbandingan. Kata ketimbang sama erti atau bersinonim dengan kata daripada. Koreksi ya, gotong royong itu bahasa Jawa. Kenapa bisa masukkan kosakata bahasa Malaysia? Kocak kau. Cik GPT, adakah gotong royong itu hanya boleh dipakai oleh orang Jawa? Tidak juga, istilah gotong royong sebenarnya digunakan secara meluas oleh pelbagai komuniti di Malaysia, Indonesia dan juga di tempat-tempat lain di Kepulauan Nusantara. Konsep gotong royong itu merujuk kepada kerjasama dan usaha bersama dalam masyarakat, dan ia bukan terhad kepada satu etnik atau kelompok sahaja. Jadi ia boleh dipraktikkan oleh sesiapa sahaja.
Jadi tidak menjadi kesalahan kepada orang Malaysia menggunakan istilah gotong royong tersebut kan? Betul, memang tidak menjadi kesalahan langsung. Istilah tersebut sudah sebahagian daripada budaya dan kosakata di Malaysia dan ia digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat. Jadi Bahasa Melayu tak penting atau rasa tak high class, tak macam bahasa French. Mereka fasih cakap English dengan mahir. Tambahan international language. Sebenarnya saya setuju dengan apa yang Nini cakap tadi. Sebenarnya bukan saja bangsa Cina. Even saya sebagai seorang bangsa Melayu, masih ada segelintir orang Melayu yang rasakan bahasa Malaysia ni tak cukup international. So bagi dia orang macam, kenapa saya nak belajar? Tak semua, segelintir. Semenjak saya dah pindah KL ni, ada Melayu-Melayu yang slangnya, oh, ayu. You jujur mana? Saya dah bertanya kepada beberapa orang asing yang duduk di Malaysia sekian lamanya, tapi masih tak tahu cakap dalam bahasa kebangsaan. Yang mereka tahu hanyalah sekadar apa khabar dan terima kasih. Saya pun tanyalah mereka, kenapa tak nak belajar bahasa kita? Jawab mereka, sebab tak ada keperluan pun. Kerana bahasa Inggeris dan bahasa Cina lah yang penting di Malaysia, terutamanya dalam pekerjaan dan komunikasi dengan penduduk di bandar. Manakala bagi mereka, bahasa Melayu ini hanya sekadar untuk membeli belah dan mendapatkan potongan harga. Saya memang terdiam habis, sebab apa yang mereka perkatakan itu sebenarnya adalah fakta berlaku. Dan dalam masa sama, ia membawa maksud bahawa bahasa Melayu ini tidak ada kelas sama sekali. Ia bukanlah sebuah bahasa pendidikan, bukan juga bahasa kerjaya, tetapi hanya sekadar bahasa rakyat majoriti semata-mata. Dengar memang sangat menyakitkan hati, tapi faktanya memang bahasa kebangsaan terus dipinggirkan oleh orang Melayu itu sendiri. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Pengaruh bahasa Indonesia di negaranya bikin otoritas